Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rudi Hartono Official. Kali ini kita berbagi tips pijit customer yang lagi demam ya, akibat kaku badan, terus badan terlalu capek ya. Jadi sedikit saya ambil kesimpulan aja dari beberapa rangkuman pijitan ini. Yang pertama, kita pijit dulu seluruh badan ya, mulai dari kaki. Tadi telapak kakinya, punggung kakinya sudah semua. Terus kita pijit di arah betis ya, seperti video-video saya sebelumnya. Kita lemaskan saja, karena posisi lagi badan kurang fit dan demam ini kita tidak boleh terlalu kencang urutnya ya guys. Meskipun badannya memang kaku banget ini ya, karena salah satunya ya karena jarang urut juga ya. Jadi saya pijit dulu di daerah betis. Setelah di daerah betis sudah dipijit, baru kita lanjut ke daerah paha yang semuanya masih di sebelah kiri. Nah, ini tampak kaku ya. Salah satunya efek kekakuan itu apabila diurut seperti dikerok nih di samping otot paha di sini ya. Tuh. Merah ya, guys. Jadi intinya kita lemeskan dulu otot-otot kaku ini, karena efek daripada demam itu juga itu bikin otot menjadi kaku ya. Asalkan kita mijitnya dengan pola-pola yang benar, titik-titik yang benar, insya Allah si customer kalau dirangsang dengan pijitan ini, demamnya itu bisa sembuhnya lebih cepat ya guys. Dibandingkan kita demam tetapi tidak dipijit atau tidak diurut, itu malah demamnya bisa bikin badan itu pada linu guys. Jadi demamnya pun harusnya bisa sehari atau 2 hari, bisa lebih lama ya. Karena apa? Karena efek dari sirkulasi metabolisme di dalam tubuh itu, kalau otot-ototnya kaku, saraf-saraf kaku, persendian pada kaku, jadi kinerja otot, kinerja tubuh itu jadi lamban, jadi melawan virus di dalam badan itu ya. Tetapi apabila sudah dirapikan lewat urut, lewat pijit, jadi kinerja tubuh itu untuk melawan virus ya atau bakteri di dalam badan itu akibat demam itu akan lebih mudah, karena imun kita bisa naik lagi. Jadi seperti itu ya guys. Nah, terus saya pijit pindah ke sebelah kanan, saya cekin semua, ternyata mulai dari kiri, betis kiri, paha kiri. Nah, sekarang lanjut lagi yang betis kanan, ke ligamen kanan, ke paha kanan, ternyata semuanya kaku ya. Kaku-kaku banget guys. Karena salah satunya ya itu tadi. Jadi jarang diurut, jarang dirapiin otot-ototnya. Sama halnya seperti kita punya motor atau mobil, jadi kalau jarang diservis ya tentunya cepat rusak ya. Begitu juga otot kita kalau juga jarang diservis ya kaku semua ya guys. Tapi kalau kita rajin servis, insya Allah badan ini nggak kaku-kaku banget ya. Nah, ini perhatiin aja guys ya. Tadi mulai dari betis, nah sekarang ke paha ini kaku semua ini guys. Jadi alhamdulillah setelah kita lakukan pemijitan ini ya, yang sebelah kiri udah mulai rapi ya otot-otot kakunya. Nah, ini tampak yang sebelah kanan nih ya. Ini perhatiin ya guys, yang paha yang kanan nih, aduh seperti ngurut orang apa ya, orang yang nggak pernah diurut, seperti orang yang nggak pernah diurut gitu. Memang sih jarang sekali diurut, kaku sekali tuh. Tuh posisi tidurnya banyak banget tuh. Ini yang sebelah kanan saya lebih lama ngurutnya, tapi ini kita ambil kesimpulannya aja ya.
Karena kalau metode urut saya ini beda seperti urut-urut orang pada umumnya ya. Jadi saya servis full body ya guys. Jadi makanya saya bikin video ngambil yang inti-intinya aja. Jadi berbagi tips yang inti-intinya aja. Jadi kalau di-upload itu bisa 2 jaman. Paling tidak 1 jam 45 menit. Jadi makanya kita ambil aja inti-intinya aja. Jadi kayak ngerapikan otot ini, paha ini aja nih. Ini kalau memang benar-benar dirapikan ini butuh 15 menit sendiri ya guys. Pahanya aja ini. Ini kaku sekali nih. Makanya kita ambil kesimpulan-kesimpulannya aja. Jadi kita berbagi tips ya. Jadi intinya orang demam boleh dipijit. Tapi disarankan sebelum dipijit itu dia suruh minum dulu paracetamol untuk meredakan linu-linu dan demamnya. Nah ini tadi alhamdulillah sebelum pijit saya sarankan minum paracetamol dulu baru dipijit. Jadi efek dari pijitan ini juga nanti insya Allah akan lebih efektif banget. Ini alhamdulillah customernya yang tadinya lemes sekarang udah bisa diri, udah bisa jalan, ngomongnya juga udah normal lagi. Tadi lemes kayak orang nggak punya gairah ya, badan panas ya. Nah ini kenapa tadi waktu mijit di kaki dan di paha tadi kaku semua, ternyata di atasnya juga kaku banget nih guys ya, di sela-sela meridian pantat atau otot gluteus minor, otot gluteus major ini kan menyambung ke saraf-saraf kaki, ke otot-otot kaki, ke pembuluh darah kaki ya. Dari mulai pantat ini kesambung ke ujung ke telapak kaki sampai ke punggung kaki. Nah, apabila yang dari di bawah itu kaku semua, otomatis yang atas itu kaku banget. Jadi intinya di atas dulu ini. Kalau di atas ini kaku, pasti bawah kaku semua. Dan terbukti ya ini. Makanya saya pijitin semua di daerah sini. Saya rapikan otot-ototnya. Ternyata kaku semua guys. Nih, yang dari yang sebelah kiri, terus saya balik yang sebelah kanan. Nah, ini kaku semua ya. Ini biasanya orang banyak bekerja dia ngebungkuk. Setelah ngebungkuk ya, terus langsung duduk. Setelah ngebungkuk langsung duduk ya, karena ini memang kerjaannya seperti itu ya guys. Jadi saya tidak perlu menjelaskan apa jenis pekerjaannya, tapi yang jelas pekerjaannya banyak berdiri terus nunduk, ngebungkuk. Dan saya perhatiin biasanya kalau kerja dia biasanya setelah kerja duduk ya. Jadi tidak ada peregangan, tidak ada stretching, makanya otot itu menjadi kaku ya. Ya ini alhamdulillah kita rapikan semuanya di daerah ini. Nah tadi sebelum saya pijit tangan satu ini semuanya udah saya rapikan pakai 2 tangan. Jadi saya ambil inti-intinya aja. Jadi kita pijitin ya mulai dari tadi meridian pantat, otot-otot gluteus minor, gluteus major. Terus kita pijitin daerah pinggang. Nah ini penerusannya aja nih, perhatiin aja guys, ini kaku banget ya. Ini buah pinggangnya salah satunya ya, ini kaku. Ini padahal udah dipijit 2 tangan tadi, ini aja masih kaku. Nah ini benar-benar karena udah kaku-kaku banget begini, mijitnya udah bukan lagi pijit atas bawah samping ya. Ini harus ada tekanan-tekanan yang untuk melenturkan otot-otot itu ya guys. Karena kalau cuman ngurut atas ke bawah, miring ke kiri, miring ke kanan itu hanya melemaskan biasa saja, tapi otot-otot yang kerasnya itu dia tidak bisa melentur ya. Makanya kita butuh tekanan ayak ini untuk melepas ketegangan otot-otot itu ya. Bahkan kalau yang udah kaku-kaku banget itu biasanya saya pakai siku. Tapi ini cukup karena badannya cukup kecil, jadi cukup pakai jempol. Nih perhatiin aja ya, ini otot belakangnya ya, trapeziusnya itu keras sekali ya. Jadi keras ini ada 2 macam guys. Ada yang keras memang bagus, tapi kalau keras-keras kaku seperti ini harus benar-benar dilenturkan, dirapikan ya.
Ini efeknya kalau jangka panjangnya ya, jangka pendeknya ya kita gampang capek, gampang pegel ya. Terus ya jelas karena kaku itu metabolisme tubuh jadi nggak lancar, sehingga badan pun ya maaf ngomong ya, jadi agak susah berisi badannya. Nah, ini kita lenturkan semua mulai dari pinggang tadi ya, otot belakang, trapezius. Nah, ini pangkal trapezius ya. Ini karena udah kaku banget jadi kita butuh tekanan ayak ya. Tuh perhatiin aja saya menyongkelnya seperti seperti butuh tekanan kenceng ya. Tapi ini alhamdulillah demamnya udah mulai turun ya. Jadi semenjak dipegang dari kaki, dari pantat, terus dirapikan pakai 2 jari tadi, demamnya udah turun. Makanya kita ambil yang kesimpulannya aja. Nah, ini tinggal kita rapikan aja karena tadi udah diurut 2 tangan, jadi ini hanya ngambil inti-intinya aja. Terus kalau bahasa saya ya finishingnya aja. Terus titik-titik yang kaku-kakunya yang saya videoin, cara penanganannya. Nah, terus ini leher ini bener-bener kaku semua ya, leher, pundak ini kaku semua. Ini alhamdulillah duduknya udah mulai nyaman ya guys. Karena umumnya kalau orang demam itu jangankan duduk ya, baru mau duduk aja kepala udah kayak mau pecah. Nah, ini alhamdulillah duduknya udah mulai nyaman. Nah, ini salah satunya di otot leher di samping trapezius atas ini nih. Ini benar-benar udah mengaku ya. Jadi seperti kelenjar ya. Nah, ini nih, tuh perhatiin ya guys. Nah, ini kaku banget ini di dalamnya ini ya. Makanya saya rapikan, lenturkan. Nah, ini efeknya biasanya kalau kaku di daerah leher gini, biasanya merembet ke sakit kepala, ketergantungan obat ya. Kenapa guys? Karena sirkulasi oksigen sirkulasi darah untuk ke otak itu tidak menyuplai dengan sempurna. Udah otomatis oksigen di dalam darah juga tidak menyuplai dengan sempurna. Jadi efeknya gampang pusing, gampang pegel di leher, bisa kena salah bantal. Makanya di sini alhamdulillah kita rapiin semuanya. Jadi mulai dari tadi seluruh badan ya. Jadi ini saya pijitnya cuma sampai leher aja karena kepala alhamdulillah tidak ada banyak keluhan, terus demamnya juga di kepala juga udah nggak panas ya. Jadi saya ambil yang inti-inti yang benar-benar perlunya aja. Terus tangan, paha depan itu nggak saya tayangin karena tidak terlalu kaku banget. Ya walaupun kaku banget juga tidak terlalu penting untuk divideoin, jadi kita ambil yang inti-intinya aja. Karena apabila inti-intinya sudah kita rapikan, insya Allah badan itu udah sehat kembali. Insya Allah bisa segar kembali badan. Nah, ini ya, ini trapezius tengah ya, atau kita sebut pundak. Nah, di sini ada pertemuan siku antara belikat atas sama trapezius trapezius tengah. Ini kaku banget ini ya. Ini umum ya, jadi orang-orang yang kerja fisik, yang nggak bisa jaga badan, yang masuk angin, yang suka begadang dan lain sebagainya, ini pasti sini kaku semua. Bahkan di dalamnya itu bukan lagi kaku, kering ya guys, karena dia tidak dapat asupan darah dan oksigen ya. Jadi kalau kita tampak di kulit nggak kelihatan, tapi kalau kita pencetin seperti ini, tekanin seperti ini, tekanan ini berasa semua ya. Oke, terima kasih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bermanfaat ya.